What's up, kembali lagi dengan Om Pei dan Mas Benny Raharjo dari Benny Setiawan Raharjo dari Benny dari Rahar. Singkatan dari nama saya. Iya, CV Rahar. Oke, Mas Benny, kita udah ngomong tentang artwork, kita juga udah ngomong mengapa Mas Benny sampai bikin repot-repot bikin buku yang ke-6 tentang sablon ya. Nah, sekarang saya pengen nanya tentang bab 2, yaitu tentang screen. Ya. Saya dengar itu salah satu bab yang penting banget ya di buku ini ya. Betul. Jadi screen itu kenapa penting? Gini, mungkin ada beberapa teman-teman kita yang belum tahu bahwa di dunia ini ada dua sistem satuan. Oke. Betul. Yang satu adalah metrik Ya. dan yang satu adalah imperial. Imperial. Apa itu contohnya? Imperial itu sebetulnya dulu dipakai oleh kerajaan-kerajaan. Ya. Oke. Dan metrik itu dipakai oleh negara-negara yang sudah maju. Oke. Tapi sekarang ini terbalik. Yang mana imperial itu masih dipakai di Amerika, sedangkan di negara lain sudah menggunakan metrik. Tapi even di Inggris sudah menggunakan metrik. Iya. Nah, satu contoh saat printer mengatakan menggunakan screen 120 Iya. untuk cetak blok-blokan, Iya. maka 125, Iya. maka mungkin printer baru akan bingung, hah, bukannya 125 halus sekali. Iya. Ya kan? Kayak 105 gitu. 305. Betul. Nah, sebetulnya yang disebut 125 adalah imperial. Imperial yang artinya Yang artinya untuk di-compare ke metrik dibagi 2,5 kira-kira. Oke, jadi intinya 1 inci sama Ya. dengan 2,5. Dibagi 2,5 menjadi senti. Oke. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita bicara 125 itu sama dengan 49T. Iya, oke. 125 dibagi 2,5 kira-kira 50 ya. Iya. Jadi inci sama metrik itu inci sama senti ya sebenarnya. Betul. Kalau kita bicara soal imperial, maka hitungannya adalah inch untuk panjang. Iya. Untuk berat pound. Oke. Kemudian untuk ada yang kaki Suhu ya, juga. kaki Untuk feet. suhu juga ada. Iya, kalau nggak salah Fahrenheit ya. Fahrenheit. Oke. Sedangkan untuk di metrik, Uh-huh. kalau kita bicara soal panjang, kita bicara soal sentimeter. Iya. Kemudian kalau itu berat, kita bicara soal kilo. Dan kalau itu selain sentimeter kalau suhu, juga, ya. kalau suhu Celcius, Iya, oke. kira-kira seperti itu. Dan ini dibahas bukan hanya tentang metric system dan imperial, tapi juga kalau saya lihat ada bahkan tentang coating segala ya. Betul sekali, karena banyak sekali teman-teman kita mungkin yang bagi pemula itu saat melakukan coating di atas screen Ya. terlalu tipis. Oke, dia jadi ini ya. Sehingga ada menjadi bentuk sawtooth. sawtooth. Betul sekali, jadi pinggirannya nggak rapi. Kalau bahasa Sundanya rege-rege. Ya, Kira-kira seperti itu. Oke, nah jadi sebenarnya kita nggak boleh terlalu tipis juga ya, harus seimbang ya. Betul sekali. Jadi memang ada beberapa ketebalan tertentu yang harus kita pakai, nggak boleh Oke. terlalu tipis. Apa itu tergantung tinta tertentu? Contohnya kalau HD, high density, otomatis afterka-nya juga tebal banget kan? Oh betul. Nah, kita bicara soal print biasa. Oke. Print biasa aja itu pun tetap harus ada sedikit ketebalan karena tinta memerlukan deposit agar dia turun dengan merata. Iya. Kalau terlalu tipis nggak ada Ink depositnya. depositnya kurang. Ink depositnya kurang, betul sekali. Oke, siap. Nah, buat teman-teman yang baru belajar After, kira-kira di sini ada troubleshootingnya nggak? Justru di screen ini kita bicarain tentang troubleshooting. Salah satunya banyak screen printer pemula yang bertanya, kenapa ya screen saya setelah saya pakai ada bayang-bayang yang nggak mau hilang. Ghostingnya. Betul. Oke. Nah, dan di sini dikupas habis. Saya kupas habis. Jadi sebenarnya buat saya pribadi bagian paling berat di sablon itu after.
Dan di sini insya Allah dikupas habis masalah troubleshooting, masalah penjenisan screen, monil, juga masalah satuannya. Nah, dan buat teman-teman yang ingin belajar dan memperdalam tentang sablonan, tentang aftercan, mangga boleh dibeli. Oke, sekian dari Om Pei dan Mas Benny. Salam gesut. Nah,